ada madarat-madarat yang kemudian ditimpakan kepada orang lain tanpa kita mengambil keuntungan. Itu yang tadi ya, yang makna la darara wa la dirar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan saya doakan senantiasa dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan Allah berikan kekuatan untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Yang punya istri, mudah-mudahan istrinya menjadi istri yang salihah, dan bapak-bapaknya juga jadi suami yang solih. Insyaallah kalau doa pagi hari itu makbul insyaallah, Pak. Ya. Wah, fraksi mana ya? Ketua MPR yang baru bukan itu? Assalamualaikum. Baik para jamaah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Wafi, syarah dari kitab Arba'in. Kita akan membaca hadis ke-32. Saya memang suka random bacanya ya. Mumpung kitab ini memang disusun secara fleksibel, bisa dibaca dari yang mana saja. Kita akan membaca hadis ke-32, hadis yang sangat pendek. Tentang nafyud darari fil Islam. Kalau dalam Al-Wafi diberikan judul nafyud darar, menghilangkan kemudaratan di dalam syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Beliau adalah sahabat yang lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti sahabat, anaknya dari para sahabat. Seumuran, sepantaran dengan Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Bapaknya seorang sahabat, anaknya juga seorang sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ketika Rasulullah SAW hijrah, begitu tiba di Madinah, umur beliau baru 10 tahun. Karena lahirnya kan 10 tahun sebelum hijrah. Beliau pernah ikut mencoba mendaftar di perang Uhud. Berarti kira-kira umurnya berapa? 13 ya. Karena perang Uhud itu tahun ketiga. Beliau lahir 10 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti ketika beliau daftar perang Uhud umurnya 13 tahun.
Karena kita lagi ngapain? Saya masih main kelereng umur 13 tahun gitu ya. Anak kita kelas 1 SMP ya, atau kelas 6 itu. Kira-kira kalau ada pendaftaran jihad, anak-anak ini akan ikut daftar atau tidak itu? Nah, bapaknya aja dah gitu, bapaknya. Kalau kira-kira besok ada pendaftaran jihad, pada ikut atau enggak? Atau jangan-jangan gitu ya, waduh ini Ustaz lagi jerawatan, ada alasannya banyak gitu. Utang masih belum lunas Ustaz, soalnya percuma mati syahid juga kalau banyak utang, tergantung sama ruhnya di penjara gitu. Anaknya masih kecil. Anaknya 13 tahun Pak, sudah daftar perang Uhud. Itu ada Abdullah bin Umar, kemudian ada beberapa orang sahabat-sahabat kecil yang sepantaran juga ikut daftar antri. Dan mereka dengan sengaja membusungkan dadanya dan jinjit kakinya agar terlihat tinggi. Ada yang sok cool main-mainin tombak, dan dewasa gitu, gaya, agar Nabi tidak menebak berapa umurnya, takut dipulangin. Tapi ketahuan tetap dari rono wajahnya kan ketahuan. Nah, masih pada kecil dia sama Nabi, kamu pulang. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, kamu pulang dulu, nanti ya di kesempatan yang akan datang baru boleh daftar lagi. Abdullah bin Umar disuruh pulang lagi, Abu Sa'id disuruh pulang lagi, teman-temannya juga disuruh pulang lagi, kecuali ada 2 orang tuh yang tidak disuruh pulang lagi, ya, karena juara gulat MMA. Ya. Ya Rasulullah, saya jangan disuruh pulang, aduh tes aja saya, mau lawan siapa? Itu saking anak-anak itu pengen ikut berjuang, pengen ikut berjihad. Nah, beliau pulang lagi, kemudian baru bisa ikut serta dalam perang Ahzab. Ya. 2 tahun kemudian, atau 1 tahun kemudian, karena ada yang mengatakan tahun 4, ada yang mengatakan tahun 5 perang Ahzabnya. Ya, berarti di usia 15 tahun sudah resmi menjadi tentara, atau usia 14 tahun. Kemudian setelah Rasulullah wafat, berarti beliau itu hanya punya waktu 10 tahun, ya, lebih, kurang dari 11 tahun. Bermuamalah, bergaul, berguru langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian beliau menjadi mufti kota Madinah. 10 tahun. Saya menghabiskan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, gak pernah jadi mufti. 12 tahun belajar, ngapain aja belajar 12 tahun terus gak jadi apa-apa, masih harus kuliah lagi 4 tahun, itu juga kalau tepat waktu, tambah 4 tahun lagi belajar panjang sekali. Itu harus magang dulu juga, nggak langsung diterima, datang ke kantor magang dulu berapa bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Setelah itu percobaan, ya terus kemarin puluhan tahun belajar itu apa gunanya? 10 tahun belajar kemudian jadi mufti. Aduh, nih nunggu siapa yang jadi menteri pendidikan lagi kalau gitu. Sekolah jangan lama-lama, tahun-tahun. UKT-nya sekarang mahal, ya. Sekolah SMP, SD, SMA sekarang mahal-mahal juga. Keluar-keluar juga belum siap jadi apa-apa. Belum siap jadi apa. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Pak Haji, itu terjemahannya apa kalau di situ, Pak Haji? Tidak rugi dan tidak merugikan. Tidak rugi dan Tidak merugikan. tidak merugikan. Kira-kira apa maksudnya tidak rugi dan tidak merugikan?
Impas. Tidak, ada yang impas. Ya, yang lain apa? Apa maksudnya tidak rugi dan tidak merugikan? Ini jangankan bapak-bapak, ulama aja pada beda pendapat dengan hadis ini tuh ya. La darara wala dirara. Ada yang mengatakan la darara wala dirara itu ya udah artinya cuma satu. Tidak boleh membahayakan atau tidak boleh merugikan. Nah, satu. Ada lagi yang mengatakan la darara itu tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri wala dirara. Nah, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya sendiri tidak boleh, membahayakan orang lain tidak boleh, merugikan diri sendiri tidak boleh, merugikan orang lain juga tidak boleh. Ada lagi yang mengatakan la darar itu tidak boleh merugikan orang lain tanpa sebab. Ya, maksudnya tanpa sebab itu tanpa kita mengambil manfaat. Pokoknya orang lain rugi aja, ya terserah kita dapat manfaat atau tidak gitu. Ya. Kalau wala diroro, jangan merugikan orang lain meskipun di situ ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya. Kalau contoh yang pertama itu tidak boleh merugikan orang lain, misalnya orang yang hasad. Orang yang hasad itu kan pengen orang itu jatuh, bangkrut usahanya. Terus untungnya buat dia apa? Kan nggak ada. Untungnya buat dia kan tidak ada, Pak. Iya kan? Memang kalau orang lain bangkrut dia jadi kaya, enggak juga gitu. Ini bodohnya orang hasad itu. Orang itu pengen orang lain celaka, pengen orang lain itu tertimpa musibah, pengen orang lain itu bangkrut, usahanya gagal, di kantornya di PHK, tapi tidak ada untungnya buat dia gitu. Apa untungnya buat dia? Tidak ada. Dia cuma kesel aja kalau lihat orang lain senang gitu. Puasnya hanya puas batin aja. Tidak ada untungnya. Beda dengan mencuri misalnya. Mencuri itu dia merugikan orang lain tapi dia dapat sesuatu. Iya kan? Dia dapat sesuatu kan? Nah, ini la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain tanpa ada dasar, meskipun dia tidak mengambil keuntungan dari mudarat yang terjadi pada orang lain, wala dirara. Atau kamu punya keuntungan di situ, cuma ketika mengambil keuntungan itu kamu jadi merugikan orang lain. Ya, kalau disingkat la darara wala dirara itu pokoknya jangan menimbulkan kerugian, jangan menimbulkan kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, baik yang ada untungnya buat kita ataupun yang tidak ada untungnya buat kita. Pokoknya tidak boleh ada kemudaratan yang terjadi. Hadis ini menurut sebagian ulama adalah separuh agama. Jadi kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, separuh agama itu sudah selesai. Karena agama itu dibangun di atas dua dasar. Satu, mengambil kemaslahatan. Dua, meniadakan kemudaratan. Kan cuma begitu agama itu intinya. Jangan sampai timbul kerugian, jangan sampai kita tidak mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan. Misalnya kita sholat. Untuk apa kita sholat? Ya agar kita diridhoi Allah, maslahat buat kita. Ya agar kita tidak disiksa, menghilangkan kemudaratan. Kan cuma begitu. Agama itu kan cuma dua pangkal pokoknya, mengambil maslahat, menghilangkan mudarat. Nah, hadis ini adalah tentang cabang yang kedua, menghilangkan mudarat. Di antara dua cabang, hadis ini adalah salah satunya. Berarti kalau ini selesai, kita sudah mengamalkan separuh dari agama. Sama tetangga tidak merugikan, nah itu kan bagian dari agama. Ya, istri tidak dirugikan, suami tidak dirugikan, anak-anak tidak disakiti, orang tua tidak disakiti, itu kan separuh dari agama. Tinggal nyari separuhnya lagi. Bagaimana mendatangkan kemaslahatan. Kemudian dalam bab fikih, siapapun yang menguasai kaidah ini, dia telah menyelesaikan 1/4 dari semua hukum-hukum fikih. Ada ribuan hukum fikih.
bisa hadis ini seperempatnya selesai. Ya, seperempatnya selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, kemudian oleh Imam Malik dan yang lain-lain. Menurut sebagian ulama hadis ini dhaif, tapi karena jalurnya banyak kemudian menguatkan satu sama lain sehingga dihukumi hadisnya dengan hadis hasan. Menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Ya. Ala kulli hal, para ulama jamahir ahli ilmu mengatakan hadis ini adalah hadis yang valid, hadis yang bisa dijadikan pijakan, yang bisa dijadikan hujjah. Nah, selesai. Ya. Kita akan masuk pada makna dari hadis ini. Baik, yang pertama tadi ya, kalau terjemahannya la darara wala dirara itu intinya tidak boleh ada kemudaratan, tidak boleh ada kerugian, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun yang terjadi pada orang lain, baik kerugian itu kemudian menguntungkan kita ataupun kerugian itu tidak ada kaitannya dengan keuntungan kita. Semua jenis kemudaratan itu tidak boleh ada. Beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, al-munfi huwa ad-dararu la al-uqubah wal qisas. Yang dimaksud tidak boleh ada kemudaratan dan kerugian itu bukan dalam persoalan qisas, bukan dalam persoalan hukuman. Ini tidak masuk dalam cakupan hadis ini. Ya, misalnya orang korupsi lalu kemudian dihukum. Rugi dong dia, usah dihukum, nanti dia nggak ketemu keluarganya, terus dia nanti nggak bisa usaha, rugi. Tapi hadis ini tidak mencakup hukuman. Nah, orang masuk neraka emang nggak rugi, misalnya, ya. Jadi jangan salah paham. Oh, kalau begitu nggak boleh ada yang dirugikan. Misalnya orang yang mencuri nggak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Kasihan dia jadi rugi, mudarat bagi dia, gitu ya, gitu. Ini maka hadis ini tidak mencakup ukubah, tidak termasuk mencakup hukuman, tidak mencakup kisos. Itu babnya lain lagi. Itu babnya lain lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun taklif, pembebanan di dalam syariat Islam yang mengandung kemudaratan. Jadi jangan salah paham, ya. Katanya nggak boleh ada kemudaratan. Kok kita disuruh sholat? Kan capek. Capek itu bukan mudarat, Pak. Ya, capek itu bukan mudarat. Dalam semua syariat Islam, semua perintahnya pasti mengandung kemaslahatan dan tidak ada mudaratnya. Coba bapak-bapak ingat-ingat dah, ya. Nanti bisa kita diskusikan. Apa contoh dalam syariat Islam yang mengandung madarat? Apa ada perintah Islam yang kemudian di dalamnya ada madarat? Biar nanti tidak salah paham. Katanya nggak boleh ada madarat, tapi disuruh ini, disuruh itu, dan lain sebagainya. Apa iya suruhan-suruhan itu madarat? Boleh bapak-bapak kalau ada unek-unek, syariat Islam itu kok nyuruh ini kan madarat. Biar tidak salah paham, ada tidak? Kalau yang ibu-ibu itu biasanya ngomongin soal waris. Kok kenapa kita dapatnya cuma separuhnya laki-laki? Oh gitu. Rugi dong kita. Ya rugi kalau tidak tahu asal muasalnya. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya dan bagaimana Islam memperlakukannya, enggak rugi. Tidak ada madarat di dalam syariat itu. Perempuan dapatnya separuh karena nafkahnya ditanggung oleh laki-laki. Ini rahasia. Jangan kasih tahu ibu-ibu. Kalau seandainya istri kita ini menanggung nafkah kita, dia boleh itu dituliskan dalam bentuk bon. Suatu saat bapak-bapak sudah kerja, boleh ditagih, boleh. Kenapa? Karena dia tidak pernah wajib memberikan nafkah. Udah benar kan separuh kan? Iya, udah benar separuh.
Kalau dia tidak bisa mencari nafkah, maka beban nafkahnya ada pada suaminya. Kalau suaminya tidak ada, balik lagi ke bapaknya. Kalau bapaknya tidak mampu, balik ke kakeknya. Kalau tidak mampu, ada paman-pamannya dari jalur bapak. Kalau tidak mampu, ada ponakan-ponakannya dari jalur saudaranya yang laki-laki. Semuanya ada yang nanggung. Ada yang nanggung. Semuanya tidak ada yang nanggung, ya bapak-bapak lah nanti yang beramal soleh tanggung tuh nafsu. Itu dia. Iya kan begitu. Itu udah nggak ada suaminya, siapa yang nanggung nafkahnya? Bapaknya. Bapaknya yang nanggung nafkahnya. Bapaknya. Masya Allah. Direkam loh Bapak ini. Iya itu. Jadi insya Allah tidak ada hal yang mudarat di dalam syariat itu. Bahkan kalau nanti ada taklif yang kemudian memberatkan dan membahayakan, diganti taklifnya. Misalnya bapak-bapak ini, pinggang, nggak tahan, sakitnya luar biasa. Kalau kemudian dipaksain ruku, sakitnya, nggak usah ruku, nggak ada yang mudarat di dalam syariat. Puasa, keleyang-keleyang udah nggak tahan lagi. Ustaz ini kalau diterusin puasa bisa bahaya. Nggak boleh ada bahaya, batalin aja. Nah kan nggak ada yang bahaya. Ini takutnya gitu ya. Katanya nggak boleh ada mudarat, tapi capek disuruh ini disuruh itu. Itu cuma sekedar capek. Namanya juga taklif, pembebanan. Ya pasti capek, ada capeknya. Namanya juga pembebanan gitu ya. Taklif itu artinya pembebanan. Orang yang ditaklif namanya mukallaf, bapak-bapak. Kalau nggak mau ditaklif, ya gampang. Ada 3 pilihannya kalau tidak mau ditaklif. 1, jangan beragama Islam, nggak akan taklif. 2, jadi anak kecil selama-lamanya, nggak akan ditaklif. Umurnya 7 tahun, nggak akan ditaklif. Orang anak kecil nggak wajib apa-apa. Kalau nggak mau ditaklif kan gampang. Yang ketiga jadi orang gila. Nah tinggal pilih yang 3 ini aja. Semua orang mukallaf yang dewasa itu ada dibebani sesuatu. Lah jangankan di dalam syariat, Pak. Kita aja kan punya anak udah dewasa, ya kita kasih beban. Masa iya nggak dikasih beban? Ya mulai sekarang kamu udah mulai ini ya. Kamu udah umur segini sudah mulai ini ya. Lah kita aja suka ngasih beban gitu. Ngasih beban itu bukan berarti membuat kemudaratan. Memberikan beban itu untuk kemaslahatan dia nanti di masa yang akan datang, kan begitu ya. Kalau misalnya, udah kamu udah harus belajar nyuci piring sendiri, bukan mau menyiksa anak nyuci piring sendiri, tapi biar dia belajar. Capek, ya memang capek, tapi itu maslahat buat dia. Tapi nggak nyiksa kan? Nggak nyiksa. Allah juga nyuruh sholat capek 4 rakaat, bayangin. Lagi capek-capeknya habis kerja, sholat zuhur 4 rakaat kan capek. Iya capek. Capek, yang nggak sholat juga capek. Iya, yang nggak sholat juga capek. Kerja itu capek, emang nganggur nggak capek? Capek. Ayo ngobrol. Aduh, nganggur tuh capek, capek. Capek nganggur mulu saya. Nganggur capek ternyata. Ya artinya semua orang itu memang bakalan capek, Pak. Di ibadah tidak ibadah juga capek, Pak. Sama capeknya. Dan jangan khawatir dengan rasa capek. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Semua manusia itu diciptakan memang buat capek, dan setiap orang akan menjumpai hasil dari rasa capeknya. Kalau capeknya capek mancing, itu pekerjaan yang nggak pernah bisa maju. Maju nyembur kolam masalahnya. Kalau maju nyembur kolam. Nggak boleh, boleh mancing boleh. Cuma kalau di kampung saya orang mancing tuh kebangetan. Ini kalau dia bawa mancing, Pak. Kalau bawa mancing itu umpannya apa? Telur merahnya, telur asin yang merahnya tuh, kuning telurnya. Nggak, anaknya ikan asin. Kata anaknya mending jadi ikan. Keluarganya ditinggalin makan ikan asin. Itu ikan yang mau dipancing dikasihnya merah telurnya. Kata anaknya enakan jadi ikan kalau begitu daripada jadi anak. Itu di tempat saya sampai begitu orang fobi.
boleh silakan. Cuma tadi nggak bisa maju. Ya, kalau maju nyebur kolam maksudnya. Nah ini Pak. Jadi yang dimaksud tidak ada mudarat itu bukan berarti tidak ada capek. Karena dalam semua syariat itu mesti ada capek. Haji capek, tapi mudarat enggak? Enggak. Aduh ini, tapi saya kan lagi sakit kaki, enggak bisa tawaf. Tinggal didorong. Tinggal pakai itu sepeda listrik, ada, sudah banyak. Ya. Tapi saya nggak bisa jalan, ya udah tinggal dibadalin sama yang lain. Enggak ada ya yang mudarat di dalam syariat. Kalau seandainya ibadah itu akan membuat kemudaratan, sama syariat diganti dengan ibadah lain. Ini saya sangat nggak boleh kena air, ya diganti dengan tayamum. Selesai. Nggak ada mudarat. Kalau capek iya, namanya juga pembebanan, pasti ada capeknya. Ya jadi ya, taklif itu tidak ada mudarat di dalamnya. Ya, meskipun kemudian ada rasa-rasa capeknya, rasa-rasa jenuhnya dan lain sebagainya, tapi yang jelas semua perintah itu tidak ada madaratnya. Kemudian yang berikutnya, contoh-contoh kemudaratan yang dihilangkan di dalam syariat. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tasarrufatun laisa lil mukallaf fiha ghardun siwa ilhaqid darar bi ghairihi wa hadha an-naw' la raiba fi qabhi wa tahrimihi. Ada madarat-madarat yang kemudian ditimpakan kepada orang lain, tanpa kita mengambil keuntungan. Itu yang tadi ya, yang makna la darar wa la dirar. Ada madarat-madarat yang terjadi kepada orang lain tanpa kita punya keuntungan dari madarat yang terjadi. Ada juga madarat-madarat yang sebenarnya kita punya keuntungan di situ, kita punya kepentingan di situ, tapi ketika dikerjakan timbullah madarat kepada orang lain. Jadi kalau yang pertama itu memang nggak ada untungnya sama sekali, pokoknya madarat murni buat orang lain. Kalau yang kedua, kita ada kepentingannya di situ, ada keuntungannya, tapi ketika diambil keuntungan itu menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Ini beberapa contoh-contohnya, Pak. Satu, di dalam jual beli. Ini dalam jual beli, bapak-bapak yang bisnis ya perlu diperhatikan. Al-madhara fil bai'. Satu, bai'ul mudtar. Jual beli terpaksa. Nah, ini perhatikan, jual beli terpaksa ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Kalau dalam yang lain itu hukumnya haram, tidak boleh. Jual beli terpaksa itu misalnya seseorang yang BU, ini lagi butuh uang. Ya, lagi butuh uang karena tidak ada yang meminjamkan, akhirnya iya, yang HP harga 3 juta ya, ada 500.000 deh Pak, saya lagi butuh banget gitu. Lah terus dibeli sama bapak, itu minimal hukumnya makruh. Ya, bai'ul mudtar itu adalah ketika seseorang menjual komoditas dagang jauh di bawah harga yang sebenarnya karena terlalu butuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bai'ul mudtar ini, kalau kamu bisa memberinya, beri, nggak usah dibeli barangnya. Tapi kalau kamu tidak bisa memberikannya kecuali dengan melalui jual beli dia mendapatkan uang, ya tolong jangan ditambah kesusahannya. Udah lagi susah, tambah susah lagi. Ya. Ini konsep-konsep gadai di kampung nih bahaya sekali itu. Konsep gadai di kampung itu, kalau di kampung saya orang butuh duit, lalu dia gadaikan sawahnya. Selama sawah itu dalam periode gadai, si pemilik sawah nggak bisa pakai. Nah, udah menjelas butuh duit, dia nggak bisa pakai sawahnya. Gimana? Ya kan menambah penderitaan itu. Hukum gadai itu tidak seperti itu. Ya. Barang yang digadaikan oleh seseorang itu mutlak milik orangnya, bukan milik pemberi utang. Sehingga yang bisa make ya orangnya. Pemberi utang tuh nggak bisa make.
Kalau di kampung enggak, Pak. Di kampung saya gitu. Kalau saya butuh duit 5 juta, ini Pak, sawahnya saya gadein. Ketika saya menggadaikan sawah, itu saya nggak bisa garap sawah saya. Terus dari mana saya ntar bayarnya? Ada sawah aja saya minjem, apalagi nggak ada sawah, itu gimana cara bayarnya saya? Ya. Nah, bapak-bapak nanti kalau jadi tuan tanah atau tuan sawah atau tuan kebun, ya ada yang menggadaikan kebunnya, silahkan gadaikan, ambil surat-suratnya saja, ambil surat tanahnya, ya suratnya saya simpan ya Pak. Nah, gitu. Kebunnya ya bapak aja yang pakai kebunnya, silahkan. Sawahnya ya bapak yang pakai sawahnya, bukan saya yang memberikan utangannya. Ya. Ada yang begitu? Udah saya mau gadein mobil nih. Kalau saya kan nggak punya mobil ya. Saya mau gadein motor nih Pak Ben. Ya, motornya saya gadein, Pak Ben nih yang pakai motor. Ya, nah terus saya dari mana? Ya. Dalam syariat nggak begitu. Yang namanya gadai itu barangnya tetap dikelola oleh pemilik barang, bukan oleh pemberi utang. Ya. Yang diambil apa? Ambil aja suratnya saja. Dengan perjanjian, Pak, nanti kalau Bapak tetap nggak bisa bayar, kita jual ya sama-sama. Nanti hasilnya utang kepada saya ambil, sisanya saya kembalikan kepada Bapak. Nah begitu gak deh? Bukan diambil langsung, ya, bukan diambil langsung. Loh, dalam mazhab Syafi'i keras sekali dalam hal ini. Bahkan kalau ada orang yang memberikan pinjaman, gadai itu kan intinya pinjaman, ya. Kemudian ada barang jaminan. Kalau ada orang yang memberikan pinjaman, lalu dia kemudian disyaratkan untuk bantu-bantu saja, itu sudah nggak boleh. Udah, saya pinjemin kamu uang 5 juta, tapi nanti ke rumah saya tolong bantuin saya beres-beres. Itu aja kan nggak boleh dalam syariat itu. Apalagi dalam bentuk materi. Kecuali kalau orangnya yang mau, nah, Pak nanti saya bantu beresin ya, kan yang nawarin lain lagi ya biasanya. Kalau disyaratkan di awal, saya bantu Bapak 5 juta, nanti bayarnya nggak usah lebih 5 juta lagi. Cuma syaratnya tolong bantuin beresin rumah saya ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya tidak boleh ada keuntungan yang lahir dari pinjam meminjam, karena pinjam meminjam itu adalah syariat mulia. Itu adalah akad sosial, bukan akad bisnis yang bisa melahirkan keuntungan. Makanya gadai juga sama. Bahkan kalau bisa nggak usah gadai, Pak. Kalau sesama tetangga, gadai itu kan dulu disyariatkan kalau kita bepergian ke tempat yang jauh ya. Lalu kita kehabisan duit nih, mau pinjam kan nggak ada yang kenal. Ini Bapak siapa tiba-tiba datang pinjam duit gitu. Nah, biar aman, coba deh Pak, ada nggak barang jaminannya? Begitu gadai itu asal muasalnya. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu sedang bepergian lalu tidak ada notaris yang bisa mencatat-catat sebagai bukti kalau kita minjem, biar barang kita aman, duit kita aman, ya udah Pak, barang gadaiannya mana? Nah gitu. Nah, orangnya di depan rumah mah nggak perlu. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa, itu disyariatkan, silahkan. Nah, tapi tadi tidak ada pemanfaatan atas barang yang digadaikan. Biarkan saja orangnya yang memanfaatkan. Nah ini bai'ul mudhar. Ya. Jadi jual beli karena dia butuh sehingga dia jual di bawah harga standar, jauh sekali. Harga standarnya kalau HP second merek-merek kayak gini tuh 1,5 juta, dia jual 500.000 Pak, karena dia butuh banget gitu. Nah, sebaiknya bapak-bapak yang ditawarin mau beli enggak, sebaiknya tidak dibeli. Sebaiknya tidak dibeli. Pinjemin aja tuh Pak. Pinjemin saja. Atau kalau mau dibeli, dicek aja ini harganya berapa pasarannya. Belilah dengan harga pasaran, jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan. Beli harga dengan harga pasaran. Ya.
Meskipun yang nggak butuhkan Bapak, mungkin saya butuh. Misalnya kok, yang nggak butuhkan sampean, yang lain mungkin butuh. Nah, Pak, ini mohon maaf, saya lagi nggak perlu barangnya, saya pinjemin aja deh. Itu HP-nya kan Bapak butuh ya buat ini, Bapak pakai aja, saya pinjemin aja. Nggak kembali duit. Alhamdulillah. Ya. Lumayan dapat pinjaman. Atau yang kedua ini namanya, ini masih dalam bai'ul mudhar, tapi dalam konteks yang berbeda. Orang itu mau pinjam duit, ya. Tapi yang mau meminjamkan, wah rugi nih saya nih. Kalau dia minjem 5 juta, bayarnya 10 bulan, dibayar lagi 5 juta, wah rugi saya. Ya. Oh gini aja dah, ini HP saya jual ke kamu, harganya 5 juta, dicicil selama 10 bulan, deal. Jadi dia jual HP-nya, kayak gini bisa. Saya lah sama Pak Beni itu saja. Pak Beni yang butuh duit, saya apa Pak Beni nanti bisa. Saya izin dulu. Sekali-kali Pak Beni yang butuh duit, sekali dia yang butuh duit. Pak Beni butuh duit. Ustaz, saya butuh duit. Berapa? 4 juta dah. 4 juta. Berapa bisa bayar? 10 bulan. Wah, lumayan kalau 10 bulan kelamaan kan. Ya gini aja Pak Ben, saya punya HP nih, Pak Beni beli nih HP saya ini 5 juta, bayarnya nanti 10 bulan. Tapi kan saya nggak butuh HP, saya butuhnya duit. Nah HP itu jual ke saya 4 juta. Ngerti? Jadi saya ngasih duit ke Pak Beni 4 juta, tapi Pak Beni harus bayar ke saya berapa? 5 juta, ya kan? Iya nggak? Iya. Saya jual HP nih, Pak Beni nih, HP nih, beli 5 juta. Saya nggak punya duit, dan saya nggak butuh HP. Enggak, bayarnya nanti 10 bulan lagi. 5 juta. Lah terus HP-nya buat apa? HP-nya jual ke saya 4 juta. Jadi saya kasih duit Pak Beni 4 juta. Nih Pak Beni 4 juta. HP-nya balik lagi ke saya kan. Pak Beni dapat yang dibutuhkan 4 juta, betul. Tapi bayarnya berapa? 5 juta. Karena tadi beli HP dari saya 5 juta. Dijual lagi ke saya 4 juta. Itu sama bai'ul mudhar, dan ini terlarang. Ya, karena ini sebetulnya hanya untuk mengakal-ngakalin riba. Saya rugi, masa dia pinjam 4 juta baliknya 4 juta, harus 5 juta. Gimana caranya? Ya udah, nih jual HP 5 juta. Jadi Pak Beni punya hutang ke saya 5 juta. HP-nya Pak Beni jual ke saya 4 juta. Jadi gitu ya. Intinya saya minjemin 4 juta ke Pak Beni, dan Pak Beni harus bayar ke saya berapa? 5 juta. Pinter. Itu namanya jual beli terlarang, ya. Itu hanya untuk mengakal-ngakali riba. Nah ini madarat nggak? Madarat bagi Pak Beni, itu madarat, merugikan sekali. Ya, orang saya minjem 4 kok balik 5, saya rugi. Ya, rugi, makanya kemudian dilarang di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, contoh yang merugikan, yang terlarang, al-ghubnu al-fahish, selisih harga yang terlalu mencolok. Masih dalam jual beli. Karena tidak tahu harga pasaran, ya. Gantilah Pak Firman ada nih. Yang jualan yang lain ada. Kalau al-ghubnu al-fahish itu adalah ketika seseorang, ya, menjual atau membeli dengan selisih harga jauh dari harga pasaran, Pak. Karena tidak tahu harga atau karena nggak pandai nawar. Berapa harga tanah di sini pasaran? Semeter berapa? 5 juta. Karena saya itu baru tinggal di sini, saya nggak tahu harga pasaran tanah di sini, NJOP-nya masalah dan lain-lain. Tiba-tiba ada yang nawarin, ya, Ustaz, ini ada tanah
semeternya ya nggak boleh, kalau buat Ustadz mah 15 aja deh, 15 juta gitu. Oh itu murah Ustadz. Lalu saya beli itu Pak, 15 juta semeter, karena saya nggak tahu harga ya. Akhirnya saya membelinya dengan harga yang tidak wajar. Itu namanya al-ghubun, jual beli tertipu karena menukarkan sesuatu yang banyak dan dapatnya sesuatu yang sedikit gitu. Atau anak-anak nih bawa duit 50.000 dan dapat kerupuk satu. Kerupuk yang harganya 2.000-an ya Kak, mentang-mentang anak-anak ini berapa? 50.000 tuh harganya. Itu jual beli ghubun. Ya. Jual beli ghubun itu di dalam mayoritas ulama, si pembeli yang merasa tertipu berhak mengajukan opsi pembatalan akad. Ya, opsi pembatalan akad. Biasanya jual beli seperti ini ada komplotannya biasanya. Ya, biasanya ada komplotannya. Misalnya gini nih, mobil gitu, mobil. Ini karena saya belum punya, saya mau beli mobil second misalnya. Saya mau beli second Velfire second. Itu ya. Atau Alphard second. Ada nggak Alphard second? Karena saya emang nggak tahu mesin, nggak tahu apa, tiba-tiba saya tawar-menawar berapa. Ini kalau yang bekas 900 aja dah. Mahalan enggak, misalnya sebetulnya harganya 600 misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba datang yang lain. Ini kemarin saya beli di sana, di daerah sana, ini masih 1,2 nih. Saya kan jadi gimana gitu? Ya udah deh, masih 900. Biasanya ada komplotannya gitu ya. Ini termasuk merugikan konsumen ya. Ini jual beli. Kemudian wasiat, nggak boleh merugikan wasiat. Gitu. Ya, misalnya, ini karena misalnya ada orang misalnya tidak punya anak, ya, yang ada adalah kakak-kakak, adik-adiknya gitu. Ya. Tapi duitnya banyak loh. Wah, saya sering sekali mendapati gitu. Duitnya banyak sekali. Rukoknya 6. Perhiasannya berkotak-kotak misalnya ya. Karena dia nggak mau warisannya jatuh ke tangan kakaknya dan adiknya, dia wakafin semua. Dia wasiat diwakafin semua. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena merugikan. Ahli waris jadi nggak kebagian apa-apa. Ya. Jangan. Ya, jangan, nggak boleh begitu. Contoh berikutnya adalah al-idrar bil wasiyah. Menimpakan kemudaratan melalui wasiat. Ada 2 bentuknya. Pertama, kita menghususkan wasiat kepada salah seorang anak kita. Misalnya punya anak 5-nya laki-laki. Udah ada bagiannya masing-masing. Setelah ada bagiannya masing-masing, tiba-tiba kata bapaknya, nanti kalau bapak sudah wafat, tolong ya anak nomor 6 kan 5. Wah, nomor 6 dari kakak yang mana lagi ya? Ini anak yang nomor 5 berikan dari harta ini sebagai itu wasiat dari bapak. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena merugikan ahli waris yang lain. Kan mereka sudah ada bagiannya. Ahli waris sudah ada bagiannya, tiba-tiba kita sebagai orang tua menghususkan wasiat untuk salah seorang ahli waris. Nanti kalau bapak meninggal nih, ini khusus ya, ini buat yang nomor 3. Anak kesayangan misalnya. Kenapa begitu? Karena dia itu yang paling berbakti. Enggak ada klausul paling berbakti di dalam waris. Enggak ada. Jangan dimasukkan. Waris itu ya udah begitu aja. Mau anak yang begitu-begitu, mau anak yang begini-begini, mau anak yang begono, sama semua. Begitu saja sudah. Jangan diotak-atik hanya karena dia lebih sering mengunjungi kita, atau dia lebih sering berbuat baik kepada kita, atau karena dia rajin ke masjid. Enggak, jangan. Ya, jangan. Itu terlarang dalam syariat. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kamu tuh nggak tahu nanti setelah kamu meninggal siapa di antara anak-anakmu yang lebih banyak manfaatnya.
Jangan-jangan yang begono-begono itu setelah kita wafat jadi anak paling solih, salahkan kita. Iya kan? Makanya sudahlah, bagiannya ya sudah begitu saja. Begitu saja. Kecuali kalau ahli waris lain setuju, iya ayah, soalnya kan ayah diurusnya sama si ini nih, udah dia beri bagian khusus, semua setuju, lapang dada, boleh, silahkan. Tapi kalau enggak jangan, ya, kalau enggak jangan. Kenapa? Karena tadi alasannya Allah tuh tegas sekali, kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat nanti bagi kalian. Setelah kalian meninggal pada hari kiamat, jangan-jangan anak yang nomor 1 yang nggak kita harapin gitu ya. Pas kita sebelum meninggal aja ke masjid aja susah gitu ya. Ternyata setelah kita meninggal, masya Allah, jadi yang paling rajin ibadahnya, yang paling banyak doain kita, yang paling banyak wakaf untuk kita. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya sudah saja, berikan sesuai dengan haknya. Kecuali ahli waris yang lain setuju, oke Pak, nanti berikan saja bagian khusus untuk adik nomor 3 ini, untuk kakak nomor 3 ini. Kenapa? Karena dia yang merawat bapak, kalau kita kan jauh gitu. Boleh? Boleh. Itu didiskusikan saja. Tapi pada intinya tidak gitu. Tapi kalau sudah didiskusikan semuanya berlapang dada, boleh, silahkan ya. Ini contoh nomor 1 yang merugikan. Atau berwasiat untuk orang lain sehingga kemudian merugikan ahli waris. Punya harta 5 miliar, kemudian kita wasiat buat orang lain. Walah, misalnya di sini ada yang hartanya 2,6 T enggak? Seperti pimpinan MPR misalnya, ada yang punya 2 T gitu. Tiba-tiba ketika dia misalnya sedang sakit keras, ini yang 2 triliunnya buat Ustadz, sisanya 6 miliarnya, nah itu kalian bagiin sebagai warisan. Nggak boleh begitu, itu merugikan ahli waris ya. Tidak boleh ada kemudorotan, nggak boleh ya. Terus wasiat berapa? Paling banyak 1/3. 1/3 dari 2,6 T berapa? Nah, itu hitungannya. Iya itu ya. Jadi nggak boleh merugikan yang lain. Harta tujuannya untuk ibadah, saya sumbangin separohnya untuk masjid. Jangan Pak, jangan. Paling banyak 1/3 aja. Ya, niatnya kan baik ya. Buat bangun pesantren aja ini 2/3-nya, nah baru yang 1/3-nya buat warisan. Jangan. Ya, 1/3-nya buat bangun pesantren, 2/3-nya buat ahli waris. Kecuali kalau semua ahli waris setuju, ayah nggak usah mikirin kita semuanya sudah settle, udah stabil, ya, udah nggak lagi butuh duit. Kadang-kadang duit dikiloin, dijual ke tukang loak misalnya, ya. Ayah semuanya saja dipakai bikin pesantren, boleh. Ini kan hak ahli waris, boleh saja, terserah. Gitu ya. Jadi harta dalam kebaikan saja tidak boleh merugikan yang lain. Ar-raj'ah fin nikah. Kemudian contoh lain adalah rujuk dalam nikah. Kalau niatnya hanya untuk menyakiti, tidak boleh. Mentang-mentang istri tidak punya hak untuk menceraikan, suami enak aja cerai gitu. Udah sedih-sedih, ayo balikin lagi, tapi dengan niat mau disakitin lagi. Ya, nggak boleh. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian merujuk istri, menahan istri hanya untuk disakiti. Sarihuhunna bima'rufin. Oh, kalau begitu udah ceraikan saja dengan cara yang baik daripada digantung-gantung gitu ya. Di apa? Misalnya kan udah cerai, rujuk lagi, tapi niat rujuknya buat nyiksa lagi gitu. Ya. Wah, ini ya. Kemudian ila, madorot di dalam ila. Apa ila itu? Ila itu ketika suami bersumpah, saya nggak mau nyolek kamu lagi. Saya nggak mau nyolek lagi. Maksudnya nyolek maksudnya. Nyolek dalam tanda kutip gitu ya. Saya nggak mau lagi. Boleh nggak sih begitu seorang suami karena lagi jengkel sama istrinya? Nggak, mulai sekarang saya nggak mau lagi begitu. Nah, ini kalau kasih contoh gitu tuh gimana? Kalau orang sudah mengilah istrinya, Allah kasih waktu 4 bulan.
Boleh dia tidak nyolek istrinya, tapi Allah kasih waktu 4 bulan. Setelah itu gak boleh lagi ada ilah. Itu batas ujungnya ya, batas ujungnya itu 4 bulan. Kadang-kadang nggak tahan juga 4 hari gitu ya. Tapi itu batas ujungnya 4 bulan. Seorang suami boleh tidak menggauli istrinya 4 bulan. Dikasih tanggal tuh, kasih tanggal. Ya, dalam 4 bulan mau tidak mau harus melakukan itu. Haram. Kenapa? Mudarat bagi istri. Emang nggak mudarat bagi suami? Jangan, mudarat itu. Nggak boleh la diroro wala diroro. Nggak boleh merugikan diri sendiri, nggak boleh merugikan orang lain. Ya. Jadi Allah hanya kasih waktu 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan masih begitu, istri boleh datang kepada hakim. Pak Hakim, suami saya bersumpah nggak mau colak-colek saya lagi. Sekarang sudah 5 bulan. Saya minta diceraikan saja Pak Hakim. Nanti Pak Hakim akan memaksa suaminya untuk itu. Kalau tidak mau, Hakim akan meminta untuk menceraikannya. Kenapa? Karena itu mudharat. Kecuali kalau memang dua-duanya udah nggak usah gitu-gituan lagi. Emang udah kepada gak butuh, misalnya udah 60 ke atas gitu ya. Oh masih 60, emang udah 60. Emang iya masih Pak, emang masih Pak 60 masih Pak Abbas Pak Abbas. Belum 60 dia. Maksudnya dalam kondisi dua-duanya masih membutuhkan, itu kan hak yang wajib ditunaikan. Hak yang wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan suami, wajib ditunaikan istri. Sehingga kalau kemudian lewat dari batas 4 bulan tidak ditunaikan, itu sama saja dengan tidak memberi nafkah, sama dengan tidak memberikan perhatian. Itu sama statusnya. Makanya boleh kemudian ada gugatan kepada pengadilan. Salah satu. Nah, itu kalau sudah bersumpah ya, nah, itu nanti dibayar dengan puasa. Ya. Pokoknya saya nggak mau lagi. Tiba-tiba baru 2 hari udah gesuk-gesuk gitu ya. Ya, udah nyelak. Katanya nggak mau lagi. Ah, itu kan kemarin cuma ini aja. Yang bayar puasa 3 hari. Dia agian kalau lagi marah lebih banyak sumpahnya ya. Dibayar 3 hari. 3 hari puasa sebagai kafaratnya. Ngapain puasa Pak? Waduh, puasa Senin Kamis bukan, itu gitu ya. Puasa apa? Masa mau jujur puasa ilah gitu ya. Ini Ustaz saya sumpah gak mau nyolek-nyolek, ternyata udah 3 hari gak tahan gitu ya. Jangan banyak sumpah gitu. Kemudian yang berikutnya, termasuk memudaratkan orang lain juga ya, saya sebutkan beberapa contoh yang lain yang biasa terjadi. Misalnya kalau seseorang menggunakan hak miliknya dengan cara yang tidak wajar, ya itu kan punya saya, boleh dong. Tapi dia menggunakannya dengan cara yang tidak wajar sehingga kemudian merugikan orang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. La darara wala dirar. Misalnya apa? Saya punya halaman rumah misalnya. Ya, halamannya kan dempetan dengan halaman yang lain. Buat saya bakar ban mobil di halaman rumah saya. Pas ada tetangga komplain, Ustaz kenapa bakar ban mobil? Lah halaman-halaman saya, ban-ban punya saya, kenapa sampean yang ribet gitu. Ini masuk di sini. Termasuk salah satu contohnya adalah menggunakan apa yang menjadi milik kita dengan cara yang kurang wajar sehingga merugikan orang lain, itu juga tidak diperbolehkan. Halaman punya saya, ban mobilnya punya saya, dibakar di halaman punya saya. Itu maksudnya ya. Nah ini dia yang lain lagi yang sering terjadi, meninggikan bangunan. Ada nggak sih Pak di syarat IMB kita ini ada izin tetangga?
Hah? Enggak. Enggak ada. Di dalam syariat harus ada izin tetangga. Kalau tetangganya tidak tinggi, ya, terus kita mau tinggi, itu sebaiknya izin sama tetangga. Ini mohon maaf nih, ini karena anaknya ada 15, istrinya ada 4, susah kalau cuma 1 lantai. Saya mau bikin 3 lantai. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu. Auratnya akan tersingkap, kan dilihat dari atas. Iya. Kemudian yang kedua, nanti akan ada fasilitas alam yang tidak bisa dia dapatkan. Cahaya matahari hilang semua. Iya kan? Ini bapak-bapak harus mikir dong, orang lain juga berhak mendapatkan itu. Jadi sebaiknya kita izin dulu. Dan bergaul dengan baik dengan tetangga. Ya. Wah, tetangga kita nih gara-gara rumah kita jadi kehalang, berbuat baik, kirimin. Iya. Saya kemarin dapat kolak pisang dari mana? Dari Pak Haji Firman. Kirimin. Tahu cihuni kirimin, kan seneng kalau punya tetangga baik-baik gitu ya. Bahkan kalau di dalam kitab ini disebutkan membuka jendela. Kalau itu merugikan orang lain tidak boleh. Ya. Memang syariat ini sangat menjaga perasaan orang lain. Kan hak saya Ustaz punya jendela, betul. Tapi kalau begitu kita punya jendela langsung ke ruangan, ya, mungkin karena bentuk rumahnya sangat sederhana, nggak ada ini kan. Kalau kita buka jendela langsung ke ruangannya dia, sehingga nanti dia jadi tidak leluasa membuka aurat dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Sempurna syariat ini. Masalah kalau semua orang bisa menepati ini, untuk hidup itu aman tentram gitu. Enak sekali ya. Kemudian yang berikutnya sebenarnya masih banyak, cuma saya langsung loncat saja. Untuk dalam kategori fikih nanti kaidah ini ada cabang-cabangnya ya. Yang pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Madarat itu dihilangkan dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan sebelum mudarat itu datang, boleh kita hilangkan, boleh. Makanya ini salah satu dalil vaksin lah, minum suplemen dan lain sebagainya. Kalau itu benar untuk menjaga, itu boleh dilakukan. Ya, di luar teori konspirasi yang saya tidak tahu. Ya, kalau itu benar, itu boleh dilakukan. Kan sakitnya belum, so. Iya, tapi ad-dararu itu yuzalu biqadril imkan. Bisa dihilangkan sesuai dengan kemampuan kita, bahkan sebelum itu datang. Ya, nah itu sedia payung sebelum hujan gitu namanya. Ya, tapi tadi ya di luar dengan isu-isu, di luar konspirasi-konspirasi dan lain sebagainya. Kemudian ad-dararu yuzalu, kemudian kemudaratan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kemudian ad-dararu la yuzalu bimislihi, tapi ketika dihilangkan tidak boleh dengan kemudaratan yang sama. Kita mau menghilangkan kemudaratan, tapi dihilangkan dengan kemudaratan yang sama, tidak boleh. Misalnya, saya diancam mau dibunuh. Oke, kamu nggak dibunuh, tapi tolong bunuh. Ikan sama saja. Nggak boleh kita kemudian, misalnya ini contoh ekstrim ya, membunuh orang lain gara-gara kita diancam mau dibunuh. Karena sama saja. Menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang sama. Apalagi dengan kemudaratan yang lebih besar. Anak misalnya ya lambat ke masjid misalnya, madarat. Kemudian kita gamparin, itu lebih madarat lagi. Jangan, nggak boleh ya. Jangan menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang jauh lebih besar, nggak boleh ya. Di dalam kaidah dakwah juga sama. Kalau seandainya ada maksiat, kalau kita larang dan kemudian itu menimbulkan maksiat yang lebih besar, tidak diperbolehkan, biarkan saja. Kita tahu Ka'bah itu salah. Ka'bah itu kan salah. Bangunan Ka'bah sekarang itu salah karena tidak sesuai dengan format yang dibuat oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Harusnya Hijri Ismail itu masuk dari bagian Ka'bah. Nah sekarang enggak, Hijri Ismail di luar di situ. Rasulullah tahu. Apa kata Nabi? Itu salah. Tapi kalau itu diganti, diruntuhkan, lalu dibikin baru, akan timbul fitnah yang luar biasa. Ya udahlah, biarin aja. Mudarat kecil, jangan sampai dirubah
kemudian menimbulkan mudarat yang lebih besar. Gitu ya. Nanti kalau nasehatin keluarga dan lain-lain sebagainya, ponakan bibi, memang ada kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan. Tapi jika itu menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya sudah, tinggalkan saja. Ya. Karena apa? Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan mengerjakan mudarat yang sama, apalagi yang lebih besar. Gimana kalau ada dua mudarat? Ada sekaligus dipilih A mudarat, pilih B juga mudarat, maka ada kaidah berikutnya. Irtikabu akhafid dararain, harus mengambil mudarat yang paling ringan. Ya, mudarat yang paling ringan. Agama Islam, Indonesia diserang misalnya oleh musuh, tapi kan kalau kita ikut berperang kita mati, mudarat enggak? Mudarat, tapi lebih mudarat lagi kalau bangsa kita dijajah, Pak. Iya. Kalau agama kita dihinakan, itu lebih mudarat lagi. Makanya ambil mudarat yang paling kecil. Ya udah, saya mati saja gitu. Harta saya habis saja. Tapi agama tidak boleh. Tapi bangsa ini tidak boleh gitu. Kan madarat, ikut perang itu kan madarat. Kena ini sakit madarat itu, ya. Apa tangannya kemudian putus apa ini, itu kan semuanya madarat. Tapi dibandingkan dengan madarat hancurnya bangsa, hancurnya negara, atau madarat agama, itu jauh lebih ringan. Makanya ambil madarat yang paling kecil. Gitu ya. Ini kan dalil para ulama pas pil gitu ya, pildun ya, Piala Dunia, pilpres, pilkada, aduh nggak ada yang bagus, semuanya jelek menurut antum kan, belum tentu jelek juga. Dan kalaupun itu ternyata tidak ada yang ideal, pilih yang paling ringan mudaratnya, kan begitu. Ya tetap aja harus dikerjakan. Gitu. Baik, para jamaah sekalian, ini hadis tentang ad-dararu wala dirar yang sebetulnya kalau penerapannya dalam aspek fikih itu sangat panjang sekali, bahkan ada buku khusus ya yang membahas tentang kaidah ini, tapi karena juga waktunya tidak mengizinkan, mungkin itu saja ya, selebihnya mungkin bisa didiskusikan. Silakan. Ustaz, Ya, tadi kan kemudaratan diminimalisasi atau tidak boleh membuat besar kemudaratan itu. Ya. Tapi misalnya semua sepakat ini, malah efeknya lebih besar, itu gimana? Gimana tuh contohnya? Contohnya peluang. Jadi kan ya udah nih, jangan digedein nih kerugiannya ini, tapi semua orang-orang ya udah sepakat digedein aja gitu. Itu gimana Pak? Sepakat. Maksudnya belum dapat itu. Jadi ini rugi kecilnya Pak Ustadz. Gitu. Nah, semua orang setuju. Itu. Udah ini rugi kecilnya ini akhirnya jadi besar gitu Pak Ustadz. Tapi semuanya sepakat, jadi ruginya ya besar aja semuanya. Kayak contohnya peristiwa 98 tuh kan demo besar-besaran merugikan lebih besar lagi, kayak gitu ya misalnya. Ya, nggak setuju misalkan itu bakar-bakaran, padahal kan merugikan lebih besar lagi. Ya, misalnya itu ya. Atas Bisa jadi iya. pakai kisnya yang maksud apa kisah apa nih? Baik, prinsipnya satu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dua, ketika menghilangkannya jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar. Kalau misalnya dibiarkan ya sudahlah, kalau kita rubah nanti ada kemunkaran yang lebih besar misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu mudarat itu makin lama makin besar gitu. Maka kalau sudah makin besar dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Gitu prinsip. Kalau mungkin mudarat hari ini A itu mudarat hari ini, tapi seiring berjalannya waktu mudaratnya jadi besar. Sehingga klausul yang kemarin itu sudah tidak bisa lagi kita pakai. Karena ketika kita tidak merubah itu, dulu itu masih kecil tuh Pak mudaratnya. Ya. Yang kalau kita timpah dengan B, A itu masih lebih kecil daripada B. Ya.
ya udahlah biarin aja. Tapi si A ini kemudian membesar, jadi C, jadi D, jadi E. Maka B itu dikeluarkan karena sudah menjadi lebih kecil daripada madorotnya, harus dikeluarkan. Gitu. Ya, dia harus dihilangkan sesuai dengan kemampuan kita dengan mengambil madorot yang paling kecil. Kan kalau diperbandingkan ada madorot A, mau kita rubah dengan B, tapi B ini lebih madorot kan daripada A. Ya udah biarin aja. A ini ternyata naik terus ya. Jadi B, jadi C, jadi D. Nah, kan B jadi lebih ringan daripada madorotnya. Maka B itu bisa digunakan untuk menghilangkan madorot yang tadinya kecil yang sekarang sudah menjadi besar. Pokoknya tinggal dihitung-hitung saja ya. Dan ini yang akan menentukannya adalah orang-orang yang sesuai dengan levelnya. Kalau di keluarga, kepala keluarga yang akan menentukan ini madorotnya udah terlalu besar, harus kita hilangkan meskipun ternyata kita akan ngambil sedikit madorot gitu ya. Misalnya dalam keluarga anak perempuan kita mau kuliah, terus dia bilang, ayah saya mau kos aja. Bapak-bapak berat sekali ya. Tapi kalau dilarang-larang, anaknya jadi mutung tuh, nggak mau sama sekali, nggak mau belajar, kan daripada terjadi madorot yang lebih besar, bapak izinkan saja dia misalnya kos. Tapi ketika kos itu kita lihat madorotnya besar sekali, mendingan nggak kuliah, tarik aja pulang, gitu. Ya kan, kalau tadi kan kita ngasih izin karena madorotnya kecil, ya sudahlah, gitu ya. Daripada dia nggak ini, kan cuma ngekos doang, gitu ya. Misalnya. Ternyata dalam perjalanan kita lihat pergaulan luar biasa, anak ini terbawa arus waliyadzubillah. Lah daripada gitu mendingan dia nggak belajar sekalian, tertarik pulang. Saya nggak mau kuliah kalau saya ngangkos, ya udah nggak usah kuliah sekalian. Misalnya, kenapa? Karena kita harus mengambil resiko. Ya, kita harus mengambil resiko. Itu hanya sekedar contoh ya, di mana madorot itu memang kadang-kadang ada resiko ketika itu mau dihilangkan. Resiko itu kita tinggal timbang saja, lebih berat mana resiko ini atau madorotnya. Kalau resikonya jauh lebih besar daripada madorotnya, nah ditahan saja. Ya. Tapi kalau resikonya lebih kecil daripada madorotnya, ambil resiko itu, biar madorot yang besar ini tidak terjadi. Itu maksudnya. Ya, sama-sama. Ayo, Pak. Ya, Pak Juna. Selanjutnya izin Pak Ustadz. Anda. Untuk aturan masalah warisan, memang Ya. sudah ada di Al-Quran juga. Tetapi bagi wanita dan laki-laki, ini kan beda-beda pendapatannya untuk pembagian warisan. Ya. Tetapi apabila, karena ini kan tetap anak juga kita ini, apabila warisan kita bagi rata adil pembagiannya, tapi atas persetujuan masing-masing anak. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Itu boleh nggak Pak Ustadz? Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, kapan itu akan dibagi? Kalau dibagi ketika kita masih hidup, jatuhnya pasti bukan warisan. Ya, jatuhnya hibah. Dan hibah itu harus dibagi rata. Kalau jatuh pembagiannya setelah kita wafat, ya itu namanya waris. Yang dibagikan setelah dikurangi biaya pemakaman kita dan seterusnya, dibagikanlah dalam bentuk waris dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Tapi kalau si anak-anak itu ngumpul semua lalu setuju, ya seperti yang terjadi di rumah saya, ya. Anak-anaknya yang setuju, ya saya punya kakak perempuan juga dan semua anak-anak setuju. Oh, udahlah ya, dibagi rata saja, boleh silakan. Setelah semua orang tahu bagiannya masing-masing, saya dapat 1 juta misalnya, kakak saya yang laki-laki dapat 1 juta, kakak saya yang perempuan dapat 500.000. Semua orang udah tahu bagiannya. Lalu kemudian semuanya sepakat, udahlah nggak usah 1.500.000, udah 7,5 aja semuanya. Boleh silakan ya, karena sudah menjadi hak ahli waris ya. Tapi
Tapi orang tua tidak tidak boleh memaksa bahwa pembagiannya harus rata, karena itu sudah jadi hak ahli waris. Terserah ahli waris saja. Kalau ahli waris semuanya sepakat, ya udahlah kita bagi rata aja yuk. Semuanya sepakat, yang perempuan, yang laki-laki, semuanya sepakat. Boleh Pak, silahkan. Ya, karena hak itu bisa digugurkan baik sebagian maupun setengah. Kan saya haknya 1 juta. Kata saya, ya udahlah yang 2,5-nya buat teteh aja dah. Jadi teteh 7,5, saya 7,5. Boleh? Boleh. Bahkan saya nggak ngambil sama sekali juga boleh. Udahlah, saya udah kebanyakan duit yang 1 juta buat teteh aja semuanya. Jadi teteh dapat 1.750.000, saya 0. Boleh? Boleh. Ya. Karena sudah menjadi hak, dan hak itu boleh diambil sebagian, boleh diambil semua, boleh digugurkan sebagian, boleh digugurkan semua. Jadi insya Allah boleh kalau semuanya setuju, dengan syarat tadi setiap orang sudah tahu berapa bagiannya. Oh Bapak ini nanti dapatnya sekian ya, ini sekian-sekian. Nah setelah semuanya tahu bagiannya, udahlah kita ratain aja semua gitu ya. Atau persentasenya, nanti ini dapat 10%, ini dapat 5%, ini dapat 10%. Ya udahlah, kita 7,5 aja semuanya. Boleh, silakan. Ya, karena ini adalah hak ahli waris, di mana mereka punya kewenangan untuk membaginya secara rata kalau semuanya setuju. Ya, kalau semuanya setuju. Terima kasih. Sama-sama. Sampai kalau masa rumah kan sebelum meninggal dipasiarkan, jangan dijual itu. Tapi pas udah bapak orang tua udah meninggal semua, sudah meninggal, terus akhirnya rumahnya dijual daripada rusak, itu gimana kan sama ahli waris? Ya, kalau wasiatnya tadi ya disetujui oleh semua ahli waris, itu boleh. Jadi ahli waris kan sudah dapat bagiannya, ada yang dapat toko, ada yang macam. Ini kalau khusus untuk rumah ini wasiat nih, ini jangan dijual dah, gitu ya. Nah, itu kalau semua ahli waris setuju boleh, gitu. Tapi kalau ahli waris tidak setuju, itu tidak ada wasiat. Karena apa? Karena begitu kita meninggal dunia, semua harta yang kita tinggalkan adalah menjadi miliknya ahli waris. Kalau sudah jadi milik ahli waris, dia mau jual, dia mau kasih orang, dia mau apa-apa dan lain sebagainya, nah itu adalah haknya ahli waris. Apalagi kalau ternyata kalau tidak dijual motor atau enggak ada yang nempatin ya, menjadi rusak dan tidak bermanfaat jadinya. Kan sayang, kasihan yang sudah meninggalkan harta, lalu harta itu tidak terlalu bermanfaat, pahalanya enggak mengalir. Ya kan begitu. Semua peninggalan bapak-bapak nanti yang dipakai oleh anak-anak kita itu mengalir pahalanya. Nah, ini nggak dipakai, kan sayang, kasihan. Mendingan dipakai, gitu. Atau kemudian diwakafkan, atau kemudian dijual dan kemudian dimanfaatkan, sehingga nanti mayit yang sudah meninggal mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan, ya, banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kalau bisa dilestarikan itu bagus. Sebagai tempat ngumpul gitu ya, biasa kan begitu ya. Kalau bisa dilestarikan, semuanya setuju, itu bagus. Sehingga nanti masih ada sesuatu yang mengikat untuk pulang gitu ya. Kalau sudah rantau di sana sini, masih ada rumah di kampung. Nah kalau masih ada rumah, itu mesti pulang. Gitu. Ya. Tapi kalau memang madorot, nggak apa-apa, dijual saja. Kalau memang madorot tidak terlalu bermanfaat, bahkan jadi rusak ya dan lain sebagainya, membebani keluarga lain untuk merawatnya, tidak apa-apa untuk dijual, karena itu adalah hak ahli waris ya. Tinggal melanggar wasiat, tapi kan melanggar wasiat orang tua Ya, melanggar wasiatnya, dan jadi ingat wasiat dulu sudah sepakat semua anak-anaknya, tapi akhirnya udah beberapa tahun lagi, udah berapa tahun pada itu dijual itu. Jadi iya. melanggar wasiat nggak apa-apa itu. Ya, kalau wasiat itu tadi kalau disepakati semua ahli waris ya. Kalau sudah disepakati ahli waris, memang tadi sebaiknya dilestarikan. Cuma madorot itu tadi Pak harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Ya. Apalagi kalau dalam kondisi nggak ada yang mau bertanggung jawab misalnya terhadap biaya perawatannya, waduh berat ini gitu dan lain sebagainya, jangan dipaksakan, ya jangan dipaksakan.
Memang kemudian tidak mengerjakan wasiat akan menjadi beban bagi para ahli waris. Tapi kalau dipaksakan menjadi beban berkepanjangan juga, maka kemudian mudarat itu harus dihilangkan. Tapi tadi saya sarankan kalau bisa dilestarikan itu jauh lebih baik, ya, lebih mengikat hati. Ada tanda kenang-kenangan dari orang tua kita, ya. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya apa boleh buat? Namanya juga tidak bisa. Jangankan hanya sekedar wasiat, harta wakaf saja itu kalau tidak bermanfaat dan rusak, itu mesti segera di change jadi bentuk lain. Misalnya ada yang wakaf ambulan itu di sekolah, ini nggak pernah dipakai. Lah daripada nggak pernah dipakai, ganti akadnya, wakafnya. Udah jangan ambulan. Ya. Biar apa? Biar yang ngasih wakaf mengalir pahalanya deras gitu. Ya, karena ambulan yang lain sudah ada, ini jangan dipakai dan jangan ada yang memang pakai gitu. Sayang, 4 bulan nganggur nggak pernah keluar, kan malah jadi rusak dan lain sebagainya. Maka kemudian dicari lahan lain yang lebih produktif gitu, agar kemudian bisa lebih bermanfaat. Gitu Pak ya. Jadi kalau bisa tetap dilestarikan, dirawat ya, sehingga nanti tidak jadi beban untuk para ahli waris, bisa lebih mengikat keluarga dan seterusnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, madaratnya lebih banyak, kalau tetap ada, itu tidak apa-apa kemudian untuk dijual. Ya. Baik, ya. Maaf Bapak, menyambung yang ini Bapak. Kalau semisal ada beberapa barang peninggalan, seperti beberapa rumah. Nah, rumah utama ini misalkan dipakai dengan salah satu adik gitu kan, misalkan dia anak perempuan salah satunya dan dia memang dipercaya untuk mengurus rumah itu. Nah, untuk yang harta yang lainnya itu dibagi secara wasiat gitu kan. Nah, yang rumah besar ini kategorinya masuk dalam perhitungan atau tidak, Pak? Ya, semua yang ditinggalkan mayit itu statusnya hukum waris. Ya, statusnya hukum waris. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris sebenarnya, kecuali yang disepakati semua ahli waris. Ya, kadang-kadang kan orang tua itu wasiat ya sendiri aja, tanpa ada sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris. Wasiat seperti ini tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi semua yang ditinggalkan oleh mayit hukumnya jadi warisan. Jadi warisan dan berlaku hukum-hukum warisan. Gitu ya. Kecuali tadi ada wasiat yang disepakati oleh seluruh ahli waris dan itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, dari 1/3 harta peninggalan. Ya. Jadi kalau tidak disebutkan sebagai wasiat, tidak juga diketahui oleh ahli waris, tidak disepakati oleh ahli waris, begitu orangnya wafat, meninggal dunia, maka statusnya hukumnya adalah warisan semua. Ya. Hukumnya adalah warisan semua. Kecuali wasiat yang dituliskan untuk orang lain. Kalau wasiat untuk keluarga, untuk ahli waris itu tidak jadi. Kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Kecuali wasiat untuk orang lain. Rumah itu bukan untuk anak A, B, C, D, tapi untuk orang lain. Itu tidak perlu sepengetahuan ahli waris, tidak perlu juga sepersetujuan ahli waris, selama nilainya kurang dari 1/3. Ya, gitu. Nah, kalau untuk ahli waris nggak bisa, karena pada dasarnya ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat. Ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat. Mereka sudah dapat bagian, buat apa lagi dapat wasiat? Kecuali wasiat yang disepakati semua ahli waris, baru kemudian jadi sebuah wasiat. Kalau ahli waris tidak sepakat, tidak akan jadi wasiat. Itu jatuhnya hukum waris seperti biasa saja. Termasuk rumahnya yang tadi jadi hukum waris. Ya. Dibagikan sesuai dengan hukum waris. Cuma rumah itu susah dibaginya. Susah dibaginya karena aset yang tidak bergerak gitu ya. Kadang-kadang jadi sengketa karena yang lain pengen dijual, yang lain pengen dipertahankan. Wah, ya.
Dan yang pengen jual kalau masih ada yang mempertahankan juga tidak bisa langsung jual. Itu harus ada diskusi panjang dan seringkali diselesaikan melalui pengadilan ya, untuk aset yang tidak bergerak. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau ahli waris itu dapat wasiat, itu tidak akan jadi wasiat kecuali disetujui semua ahli waris. Ya. Tapi kalau orang lain yang dapat wasiat, syaratnya cuma satu, tidak boleh lebih dari 1/3. Baik ahli warisnya setuju ataupun tidak setuju. Kalau wasiatnya lebih dari 1/3, itu harus ada persetujuan ahli waris. Ya, itu. Jadi rumahnya nanti masuk bagian dari harta waris yang dibagikan secara hukum waris. Cuman ini doang. Kalau berkaitan sama budaya, jadi kayak kami di Minang tuh ada pusako tinggi, pusako rendah. Nah itu dia dan budayanya ini yang rumah gadang ini nggak boleh dijual. Nah itu gimana kalau berkaitan sama budaya? Rumah utama. Ya, rumahnya tidak boleh dijual. Lagi-lagi kalau dia sudah masuk bagian dari waris, ya, masuk bagian dari waris, maka itu adalah hak para ahli waris. Kalau para ahli waris itu ingin melestarikan budaya, ya, jadi bukan agamanya nih yang keliru, para ahli warisnya mau nggak melestarikan budaya, karena sudah jadi milik ahli waris. Kalau ahli warisnya sepakat, saya mau melestarikan budaya, ya sudah jangan dijual, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau para ahli warisnya udah jual aja, ya jual. Secara agama tidak ada halangan untuk dijual, karena itu adalah harta yang punya nilai ekonomis dan bisa memang untuk dijual, gitu. Dan kepemilikannya juga sudah resmi menjadi kepemilikan ahli waris. Tapi kalau ahli waris semuanya setuju, kita lestarikan budaya di tempat kita ini tidak dijual, nggak apa-apa juga, malah bagus. Ya, selama tidak menimbulkan madorot, menjaga budaya itu bagus, Pak. Bagus, ya, tidak dilarang dalam syariat. Kalau ada budaya ABC, ya, kemudian dilestarikan, enggak, syariat mah oke aja. Kan tinggal tergantung kita nih yang jadi ahli warisnya mau melestarikan budaya itu enggak. Kalau seandainya tidak memberatkan, tidak membuat madorot, ya, dan kita juga settle, ya, semuanya juga bisa menjalani hidup, ya, sendiri-sendiri tanpa harus ada rumah itu, misalnya rumah itu tetap kita sesuai budaya kita saja, enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah.